Bab 2206, Rencana Penyelamatan. Julian berpura-pura terkejut dan bertanya, "Ketua, kapan ini terjadi? Sebelum aku berangkat ke klan Wu, bukankah nenek dari ras manusia dan orang-orang kuat dari Sekte Mitian semuanya melarikan diri?" Yuan tidak menjelaskan lebih lanjut tentang masalah ini. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Turunlah dan beristirahatlah dengan tenang." Yuan tidak mengatakan apa-apa, dan Julian tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi. "Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu." Julian berbalik dan pergi. Dia kembali ke Gunung Saodun lagi. Setelah kembali ke Gunung Saodun, dia pergi ke gunung belakang dan duduk di atas sebuah batu. Dia memandang gunung dan tanah suci di kejauhan, dan pikirannya melayang dalam pikirannya. Menurut rencana Yuan, dia ingin menggunakan Sara untuk memancingnya keluar dengan imbalan token yang didapatnya dari klan Yun. Dia tahu segala sesuatunya tidak akan sesederhana itu. Jika dia benar-benar datang ke klan kekacauan dengan tanda untuk menyelamatkan Sarah, dia tidak hanya akan gagal menyelamatkan Sarah, dia bahkan mungkin tertinggal. Kita harus menyelamatkan Sarah sebelum Yuan bertindak. Julian juga punya rencana kasar dalam pikirannya, yaitu untuk menyelamatkan Sarah sebelum berita tentang Yuan menyebar. Dengan identitasnya saat ini, akan sangat mudah baginya untuk menyelamatkan Sarah. Namun jika hal itu sampai terjadi, maka dia akan kehilangan kedudukannya sebagai tetua agung klan Chaos, dan umat manusia akan benar-benar berkonflik dengan klan Chaos di kemudian hari. Dia merasa saat ini bukanlah saat yang tepat. Dunia baru umat manusia belum lahir, jadi dia tidak bisa memutuskan hubungan dengan klan Chaos. Dia harus tetap berada di klan Chaos. Dia berpikir keras. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya dia menemukan rencana yang terperinci. Dia menemui Yao Yun lagi dan memberitahunya tentang rencananya untuk keluar dan mencari pengalaman. Pengalaman. Ketika mengetahui Julian akan keluar untuk berlatih, Yao Yun sedikit tertegun. Julian berkata, "Tidak ada yang perlu kulakukan di klan saat ini, aku harus bergegas dan meningkatkan tingkat kultivasiku." "Apakah kau sudah memberitahu pemimpin klan?" "Tidak, aku akan langsung memberitahumu." Dengan wajah enggan, Yao Yun berkata, "Kamu baru saja kembali dan pergi lagi. Aku benar-benar tidak ingin kamu pergi." Julian tersenyum dan berkata, "Saya melakukan ini demi masa depan saya. Sulit bagi saya untuk meningkatkan level kultivasi saya di klan Chaos. Saya hanya bisa berkeliling dunia dan berjalan di area berbahaya. Hanya dalam situasi berbahaya potensi saya bisa meledak." "Baiklah, aku mengerti. Beritahu pemimpin klan." Yao Yun sangat rasional dan dia tidak menghentikan Julian. Julian juga meninggalkan Gunung Saodun dan menuju puncak utama klan kekacauan. Bertemu Yuan lagi. Dia mengemukakan gagasan dan rencananya. Ketika Yuan mengetahui bahwa dia ingin keluar untuk berlatih, dia tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, tidak apa-apa. Berhati-hatilah saat keluar." "Saya mengerti. Terima kasih atas perhatian Anda, Ketua." Julian mengucapkan selamat tinggal pada Yuan. Setelah itu, dia kembali ke Gunung Saodun. Setelah kembali ke Gunung Saodun, dia tinggal di sana selama beberapa hari lagi. Setelah melakukan persiapan yang matang, dia meninggalkan Chaos Clan dan Chaos Universe secara terbuka. Kali ini, Yuan tidak mengirim orang kuat dari klan Chaos untuk mengikutinya. Julian juga sengaja melihat sekeliling. Setelah tidak mendapati makhluk Chaos mengikutinya, dia merasa jauh lebih lega. Dia menyembunyikan auranya, mulai menggunakan jaringan intelijen Sekte Mitian, dan akhirnya menemukan anggota Sekte Mitian yang tersisa pada waktu yang tidak diketahui. Di hutan pegunungan dengan energi spiritual tipis. Ada banyak formasi yang terbentuk di hutan ini. Puncak gunung. Ada banyak bangunan di sini. Pada saat ini, banyak anggota Sekte Mitian berkumpul di aula. Julian duduk di kursi pertama. Wade, pemimpin Sekte Mitian, berdiri di aula utama dan menceritakan seluruh kisah penangkapan Sarah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wade, Julian akhirnya mengerti. Ternyata Sarah ditangkap karena klan Chaos merilis berita tentang keberadaan Tiandi Yansin. Tiandi Yansin merupakan ramuan ajaib yang merupakan ramuan mujarab untuk merawat keturunan. Demi anak dalam tubuhnya, Sarah mengambil risiko dan pergi mencari Tiandi Yansin, tetapi jatuh ke dalam perangkap klan Chaos dan ditangkap oleh mereka. "Tuan Julian, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Wade tampak khawatir. Julian, yang duduk di kursi pertama, berkata, "Saya sudah tahu bahwa Sarah terjebak di menara pengunci jiwa klan Chaos. Saya meninggalkan klan Chaos hanya untuk menyelamatkan Sarah. Sementara saya menyelamatkan Sarah, saya membutuhkan anggota klan penghancur langit untuk berpura-pura menjadi Chaos Wutian dan bergerak di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Tidak masalah di mana mereka muncul, selama mereka muncul di dunia yang tak terhitung jumlahnya dan muncul di hadapan beberapa orang yang kuat." Julian melakukan ini hanya karena dia tidak ingin dicurigai. Karena dia masih perlu menggunakan identitas Wutian untuk melakukan banyak hal. Juga, Wutian yang asli harus diawasi dengan ketat. Tidak ada yang boleh terjadi padanya. Jika sesuatu terjadi padanya, semua usaha kita akan sia-sia. Julian mengingatkan. Ya. Di aula, banyak pemimpin manusia tingkat tinggi berbicara serempak. Menurut rencana,
aku akan diam-diam pindah kembali ke klan Chaos terlebih dahulu. Julian meninggalkan beberapa kata dan menghilang dari tempat itu. Dia meninggalkan dunia kecil yang tidak dikenal ini dan kembali ke alam semesta yang kacau lagi. Dia muncul dalam kehampaan yang kacau di luar alam semesta yang kacau. Sambil menatap alam semesta yang kacau di hadapannya, dia menarik napas dalam-dalam, lalu menyembunyikan napasnya, memasuki kondisi tak terlihat, dan diam-diam memasuki alam semesta yang kacau itu. Tak lama kemudian, ia muncul di Chaos Realm di Chaos Universe. Ambil satu langkah ke depan dan Anda akan berada di dunia yang kacau. Dalam sekejap, dia muncul di luar gerbang gunung klan Chaos. Identitasnya saat ini adalah Julian, dan dia tidak berani muncul secara terbuka, tetapi identitas sebelumnya adalah tetua agung dari klan kekacauan, dan dia mengetahui semua formasi dan batasan klan kekacauan. Selain itu, ia memiliki pemahaman awal tentang kebebasan dan kemudahan. Dengan keterampilannya yang unik dan kebebasannya yang besar, ia dapat pergi kemana saja dalam sekejap. Mudah baginya untuk memasuki klan Chaos tanpa menarik perhatian makhluk-makhluk itu. Dia menghindari batasan formasi dan muncul di klan kekacauan. Dia diam-diam mengitari menara pengunci jiwa. Tempat itu dijaga ketat, dan bahkan dia tidak bisa begitu saja menerobos batasan formasi menara pengunci jiwa. Jika dia memaksa membukanya, dia akan langsung terdeteksi, dan orang kuat klan Chaos akan muncul dalam sekejap. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Ini bukan niat awalnya. Niat awalnya adalah menyelamatkan Sarah secara diam-diam. Biarkan rencana Yuan gagal. Secara teori, Julian, yang awalnya menyadari kebebasan dan kemudahan hidup, dapat pergi kemana saja, tetapi menara pengunci jiwa klan kekacauan bukanlah tempat biasa. Ini adalah tanah terlarang kekacauan. Ada pembatasan formasi yang sangat kuat di sini. Julian bisa memasuki menara pengunci jiwa, tetapi dia tidak bisa melakukannya dengan diam-diam. Setelah mengamati sekeliling dan tidak menemukan peluang apapun, Julian memilih pergi dengan tenang. Setelah meninggalkan sekitar menara pengunci jiwa, dia berkeliaran di sekitar puncak utama klan kekacauan, mencari peluang secara rahasia. Selama periode ini, Yuan juga mengirimkan pesan. Dia mengumumkan kepada publik bahwa nenek umat manusia, Sarah, berada di klan kekacauan. Jika umat manusia ingin Sarah selamat, mereka harus membawa token klan awan dan muncul di klan kekacauan. Jika tidak, Sarah akan dieksekusi. Waktu yang diberikan Yuan kepada manusia adalah 3.000 tahun. 3.000 tahun kemudian, klan Chaos akan membunuh Sarah di depan umum di puncak utama klan Chaos. Berita ini menyebar dan menyebar ke seluruh langit dan dunia dalam waktu yang sangat singkat. Julian, yang bersembunyi di klan Chaos, tentu saja mengetahui hal itu. Dia juga tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Dia hanya punya waktu 3.000 tahun, dan dia harus menyelamatkan Sarah dalam waktu 3.000 tahun. Bab 2207, Kesempatan. 3.000 tahun adalah waktu yang sangat singkat. Bagi orang kuat seperti Julian, 3.000 tahun hanyalah sekejap mata. Setelah Yuan merilis berita tersebut, berita itu menyebar ke seluruh surga dan dunia dalam waktu yang sangat singkat. Dan Julian bersembunyi dalam kegelapan. Dia memperhatikan setiap gerakan Yuan dengan saksama. Di seluruh klan Chaos, selain bentuk Chaos yang misterius, satu-satunya ancaman bagi Julian adalah Yuan. Julian bahkan tidak terlalu takut pada leluhur klan Chaos, Chaos Hun yang berpura-pura mati. Terlebih lagi, dengan tingkat kultivasi Julian saat ini dan keakrabannya dengan segala hal tentang klan Chaos, jika dia tidak mengambil inisiatif untuk muncul, bahkan Yuan tidak akan mampu merasakan kehadirannya. Dia menunggu di klan Chaos selama 1.000 tahun. Akhirnya, kesempatan untuk mengambil tindakan telah tiba. Karena dia merasakan bahwa Yuan telah meninggalkan klan Chaos dan alam semesta kacau tempat klan Chaos berada. Julian tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya. Dia tidak tahu kemana Yuan pergi. Dia hanya tahu bahwa dia harus membawa Sarah pergi dan mengeluarkannya dari klan Chaos sebelum Yuan kembali. Setelah dia meninggalkan klan Chaos, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menghentikannya. Dia mendekati menara pengunci jiwa tanpa suara. Selama 1.000 tahun ini, dia telah mengetahui medan tempat ini. Dia tidak mendekat dengan gegabah, melainkan berkeliaran di sekitar menara pengunci jiwa dan diam-diam meletakkan beberapa tanda misterius, yang diam-diam tenggelam ke dalam kehampaan. Ini adalah formasi yang sangat maju. Setelah diaktifkan, tempat ini akan terputus dari dunia luar. Sekalipun terjadi pertarungan hebat di sini, selama kekuatan bertarung belum menyebar keluar formasi, klan Chaos tidak akan bisa merasakannya. Setelah melakukan semua persiapan yang diperlukan, Julian diam-diam mendekati gerbang menara pengunci jiwa. Dia akan tiba-tiba muncul. Begitu dia muncul, dia menarik perhatian para pengawal yang menjaga menara pengunci jiwa. Swoosh! Pada saat itu, puluhan penjaga menghunus pedang mereka dan mengepung Julian dalam sekejap. Saat Julian muncul, dia telah mengaktifkan formasi. Siapa? Seorang pemimpin pengawal mengarahkan pedang panjangnya ke arah Julian yang baru saja muncul, dan berkata dengan suara dingin, ini adalah area terlarang klan Chaos. Anggota luar tidak diizinkan untuk mendekat. Ini adalah area terlarang milik klan Chaos. Penjaga klan Chaos tidak menyangka bahwa pria di depannya adalah seorang manusia. Dia hanya mengira bahwa dirinya adalah kerabat dari tetua klan Chaos.
Julian tersenyum cerah dan berkata dengan tenang, buka menara pengunci jiwa. Aku ingin masuk dan melihatnya. Gulungan. Komandan penjaga itu berbicara dengan suara dingin. Namun, pada saat ini, Julian bergerak seketika. Dia menggerakkan tubuhnya sedikit, dan sesaat kemudian dia sudah berada di gerbang menara pengunci jiwa. Semua penjaga yang menjaga menara pengunci jiwa terjatuh ke tanah dan kehilangan nyawa. Hanya satu yang masih hidup, dan dia adalah komandan penjaga. Anda. Ekspresi wajah komandan penjaga berubah. Dia segera memberi isyarat untuk meminta dukungan. Namun, Julian telah menyiapkan formasi di sini untuk memblokir semua aura. Julian berjalan menuju komandan penjaga selangkah demi selangkah dan muncul di depannya. Pemimpin pengawal itu terus mundur, dengan ekspresi waspada di wajahnya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kamu, siapa kamu? Ras manusia, Julian. Julian berkata dengan ringan. Jiang, Julian. Wajah komandan penjaga berubah sedikit. Julian juga pernah mendengar tentangnya. Dia adalah pria kuat yang bangkit di antara umat manusia dan telah menyelamatkan nenek moyang umat manusia serta anggota sekte penghancur surga sebelumnya. Sekarang klan Chaos sedang menunggu Julian muncul, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia telah diam-diam menyusup ke klan Chaos. Dia tahu betapa mengerikannya Julian dan bahwa dia bukan tandingannya, jadi dia melarikan diri. Namun dia belum berlari jauh sebelum dia menyentuh penghalang formasi yang dipasang oleh Julian. Tubuhnya terpental kembali dan dia jatuh terduduk ke tanah sambil menyemburkan darah. Julian melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah kekuatan muncul di telapak tangannya, dengan paksa menarik pemimpin penjaga itu kembali. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung mencari jiwa, secara paksa memperoleh metode untuk membuka batasan menara pengunci jiwa. Setelah itu, dia dengan mudah mengalahkan komandan penjaga. Dia segera tiba di gerbang menara pengunci jiwa. Sebuah tanda misterius muncul di tangannya dan tertanam di pintu. Pintu menara pengunci jiwa terbuka seketika dan tubuhnya menghilang di tempat. Saat berikutnya, dia muncul di lantai 9, di pintu masuk ruang bawah tanah tempat Sarah berada. Ada pula pembatasan formasi di ruang bawah tanah. Pembatasan formasi ini ditetapkan oleh Yuan sendiri. Julian muncul di depan penjara bawah tanah dan melihat Sarah tergeletak di tanah, sekarat. Dia segera menjadi sedikit cemas dan berteriak beberapa kali, Sarah, Sarah. Namun, Sarah telah pingsan dan tidak menanggapinya sama sekali. Karena kegelisahannya, tubuh Julian menyentuh pintu besi penjara bawah tanah. Ada pembatasan pada pintu besi. Tubuhnya seolah-olah tersengat listrik. Dia merasa mati rasa dan darahnya mendidih. Dia tidak dapat menahan diri untuk mundur. Hal ini menarik perhatian Kaisar Kekacauan di ruang bawah tanah. Kaisar Chaos pun tercengang, menatap Julian yang tidak jauh darinya dengan tatapan bodoh. Ini adalah klan Kekacauan. Ini adalah menara pengunci jiwa terlarang milik klan Kekacauan. Bagaimana manusia bisa masuk ke sini? Apa yang terjadi dengan Chaos? Untuk sesaat, banyak pikiran muncul di benak Kaisar Chaos. Dia ingin berdiri, tetapi jiwanya telah terhalang. Begitu dia berdiri, dia merasakan nyeri tajam di sekujur tubuhnya. Dia tidak dapat menahan diri dan terjatuh ke tanah karena kesakitan. Julian juga merasakan tindakan Kaisar Chaos, tetapi dia mengabaikannya dan menatap ruang bawah tanah di depannya. Dia mengangkat tangannya dan sebuah kekuatan dahsyat muncul di telapak tangannya, lalu menamparkan pintu besi itu. Bon! Kekuatan telapak tangan yang dahsyat menyebabkan seluruh menara pengunci jiwa bergetar, seolah-olah hendak runtuh. Untungnya, Julian sudah menyiapkan formasi di luar terlebih dahulu, kalau tidak, fluktuasi yang ditimbulkan oleh menara pengunci jiwa pasti akan langsung menarik perhatian orang-orang kuat dari klan Kekacauan. Seluruh menara pengunci jiwa mulai bergetar, tetapi gerbang besi tidak bergerak sama sekali. Getaran pada menara pengunci jiwa tampaknya telah membangunkan Sarah. Sarah yang tengah terbaring sekarat di tanah, membuka matanya sedikit dan menatap Julian yang muncul di luar penjara bawah tanah dengan ekspresi cemas di wajahnya. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berjongkok dan bangkit dari tanah. Apa yang kau lakukan di sini? Pergilah. Sarah berteriak cemas. Di ruang bawah tanah yang tidak jauh dari sana, Kaisar Chaos duduk bersila di tanah, menyaksikan pemandangan ini dengan tenang. Sekarang jiwanya telah terhalang dan dia telah kehilangan kultivasinya, dia tidak mampu menghentikan Julian sama sekali. Terlebih lagi, meskipun ada keributan besar di sini, tidak ada anggota klan Chaos yang kuat muncul, yang menunjukkan bahwa ada formasi di dunia luar yang mengisolasi segalanya. Yang bisa dilakukannya sekarang hanyalah menonton dengan tenang. Dia ingin melihat apakah umat manusia dapat membawa nenek manusia itu keluar dari menara pengunci jiwa kekacauan. Sarah, jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkanmu. Beri aku waktu dan aku akan bisa melepaskan larangan itu. Julian memandang Sarah dan menghiburnya. Lalu dia menjadi tenang. Dia membentuk formasi waktu di sekeliling tubuhnya, lalu mulai memahami batasan formasi pada sangkar besi. Dia telah memahami sutra hati yang asli, jadi tidak sulit baginya untuk menghancurkan formasi tersebut. Tetapi sekarang dia harus bergegas, karena dia tidak yakin apakah akan ada orang Chaos yang kuat mendekati menara pengunci jiwa. Begitu orang-orang kuat dari klan Chaos mendekati menara pengunci jiwa, mereka akan menemukan formasi yang telah dia buat, dan kemudian mereka akan mendapat masalah.
Julian terjebak dalam formasi waktu di dalam menara pengunci jiwa, berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkannya. Pada saat ini, di luar formasi menara pengunci jiwa, sebuah bayangan muncul. Bayangan ini adalah pembantu pribadi pemimpin klan, Dun Xing. Tidak ada makhluk di seluruh klan Chaos yang pernah melihat wajah asli Chaos. Dia selalu berbentuk bayangan. Dia sedang menyendiri di pegunungan belakang saat dia mendapat firasat buruk dalam hatinya. Dia tidak dapat mengatakan apa perasaan itu. Dia mengikuti intuisinya dan datang ke menara pengunci jiwa. Dia berdiri di kejauhan, menatap menara pengunci jiwa. Segalanya tampak normal di menara pengunci jiwa. Formasi yang dibentuk Julian transparan. Dia juga menggunakan tahunnya yang kuat untuk menciptakan gambaran ilusi. Dari kejauhan, orang hanya bisa melihat beberapa penjaga yang menjaga tempat itu dan tidak menyadari sesuatu yang aneh. Mengapa kamu begitu gelisah? Kekacauan dalam bentuk bayangan berbisik lembut. Bab 2208, Mematahkan Formasi. Hun Xing memandang menara pengunci jiwa di depannya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia tidak tahu mengapa dia ada di sini, dia hanya mengikuti nalurinya. Dia tidak mendekati menara pengunci jiwa. Setelah berdiri agak jauh dan melihat-lihat, dia berbalik dan pergi. Saat dia berbalik, dia merasakan sedikit fluktuasi aura yang tidak biasa. Tanpa sadar dia berbalik dan menatap lurus ke depan. Setelah menatapnya sejenak, dia mengangkat tangannya, dan jejak kekuatan muncul di telapak tangannya yang ilusi, dan kekuatan ini menyebar ke depan. Formasi yang dibentuk Julian muncul satu persatu pada saat ini. Setelah melihat formasi yang muncul, wajah Chaos Xing tiba-tiba berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, mengapa ada formasi seperti itu di sekitar menara pengunci jiwa. Dia bergerak maju dengan cepat. Dia melangkah maju dan muncul di luar formasi. Dia melambaikan tangannya dengan santai, lalu sebuah kekuatan dahsyat muncul, menyerang formasi itu. Bon! Terdengar ledakan dahsyat. Kekuatan kekacauan sangat kuat, tetapi gagal menghancurkan formasi yang dibentuk Julian dalam satu gerakan. Prestasi Julian dalam formasi sangat tinggi. Meskipun Chaos Sape merupakan eksistensi paling misterius dari Chaos Clan, dia tidak dapat dengan mudah menghancurkan formasi yang dibentuk oleh Julian. Julian merasakannya segera setelah formasinya diserang. Pada saat ini, Julian berada dalam formasi waktu, berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan formasi dan mematahkan batasan pada sangkar besi. Ketika dia merasakan formasi yang dia buat sedang diserang, ekspresinya sedikit berubah. Saat dia merasakan bahwa chaoslah yang muncul di luar formasi, dia pun menjadi semakin cemas. Bagaimana mungkin itu dia? Kenapa harus dia? Aku tidak tahu berapa lama formasi yang kubuat bisa menghentikannya. Hanya butuh 1 hari bagiku untuk menghancurkan formasi di ruang bawah tanah dan membawa Sarah pergi. Julian sekarang hanya berdoa agar pencapaian Chaos Xing dalam formasi tidak tinggi dan akan membutuhkan waktu untuk menghancurkan formasi yang telah dia buat. Jika tidak, dia akan kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan Sarah. Dan setelah kehilangan kesempatan ini, akan sangat sulit baginya untuk menyelamatkan Sarah. Dia melambaikan tangannya dengan santai dalam formasi waktu, dan beberapa prasasti serta tanda misterius pun muncul. Prasasti dan tanda ini terbang keluar dari formasi waktu, terbang keluar dari menara pengunci jiwa, dan terbenam ke dalam formasi yang telah ia dirikan, membuat formasi yang telah ia dirikan menjadi semakin misterius. Di luar formasi, Chaos Xing juga bisa merasakan bahwa formasi itu telah menjadi lebih kuat dan lebih misterius lagi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Ya, itu menarik. Aku ingin melihat siapa yang melakukan trik dalam klan Chaos. Tubuh ilusi berbentuk awan muncul di udara. Dia mengangkat tangan ilusinya, dan prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangannya. Semua prasasti tersebut jatuh dan mendarat di formasi yang dibentuk oleh Julian. Akan tetapi, prasastinya gagal menghancurkan formasi yang dibangun Julian. Formasi kuno, cukup menarik. Kekacauan melambaikan tangan ilusinya lagi, dan kekuatan dahsyat menyapu keluar. Karena tidak dapat dipatahkan, serang saja dengan kuat. Bon! Dari gunung di belakang puncak utama klan Chaos, datang gelombang kekuatan yang menge. Hal ini menarik perhatian banyak anggota kuat klan Chaos. Pada saat ini, banyak makhluk tingkat tua muncul. Setelah melihat bahwa itu adalah bayangan, para tetua itu minggir dengan sadar, tanpa banyak bicara, dan hanya menonton dengan tenang. Chaos Xing berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan formasi itu. Kekuatannya telah mencapai titik yang dapat mengguncang formasi, tetapi dia tidak mampu menghancurkannya sepenuhnya. Sementara Julian terus-menerus menambah formasi tersebut, dan dalam sekejap telah menjadi formasi ganda. Sekalipun Chaos Sape dapat menghancurkan beberapa di antaranya secara paksa, ia tidak akan dapat menghancurkan semuanya secara paksa. Nona dan Xing, apa yang terjadi? Penatua dan Qi tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Tubuh ilusi dalam bentuk yang kacau turun dari langit dan berdiri kokoh di tanah. Begitu Chaos Xing berdiri di tanah, dia langsung memberi perintah, berikan perintah. Klan Chaos bersiaga, aktifkan semua formasi terlarang klan Chaos, dan semua anggota klan Chaos, mundur ke formasi aman. Chaos mengeluarkan serangkaian perintah. Setelah menerima perintah ini, para tetua yang hadir tercengang. Gadis kekacauan, apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi?
Banyak orang tua yang bertanya. Chaos mendengus dingin dan berkata, beberapa anggota asing telah menerobos masuk ke klan kita, memasuki menara pengunci jiwa, dan mendirikan formasi di sini. Hun Qi tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mungkinkah mereka berasal dari ras manusia, dan mereka datang ke sini untuk nenek mereka, Sarah. Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, seharusnya tidak seperti ini. Ini adalah tanah suci klan kita. Bagaimana mungkin ras manusia biasa memiliki kekuatan untuk memasuki wilayah klan kita tanpa sepengetahuan orang-orang kuat klan kita, dan bahkan mendirikan formasi di sini? Bagaimana aku tahu? Cepat pergi dan lakukan itu. Orang yang datang itu sangat kuat. Tapi, siapapun orangnya, karena mereka ada di sini, jangan pergi. Kekacauan kembali terjadi. Hun Qi bertanya, haruskah kita memberitahu pemimpin klan untuk kembali dan mengambil alih situasi? Chaos berkata, jika aku saja tidak bisa menghadapi ras manusia ini, bahkan jika pemimpin suku itu kembali, dia mungkin tidak bisa melakukan apapun padanya. Pada saat ini, di dalam menara pengunci jiwa, Julian mencoba memahami formasi untuk menembus ruang bawah tanah sambil memperkuat formasi di luar. Dalam sekejap, formasi puluhan juta lapisan terbentuk. Dia menggunakan prasasti kuno untuk menyusun suatu formasi. Sekalipun ada banyak anggota klan Chaos yang kuat, mustahil untuk menghancurkan formasi itu dalam waktu singkat. Asal dia diberi waktu, dia bisa membawa Sarah pergi. Di dunia luar, mengikuti instruksi Chaos, semua orang di klan Chaos menjadi sibuk. Semua formasi perlindungan gunung klan Chaos telah diaktifkan. Namun, Chaos masih merasa tidak aman. Saya ingin melihat apa yang ingin Anda lakukan. Dia sekali lagi membentuk formasi di sekitar menara pengunci jiwa untuk mencegah Julian melarikan diri. Setelah itu, dia mulai berkonsentrasi untuk memecah formasi tersebut. Namun, formasi Julian terlalu mendalam, dan dia belum pernah menemuinya sebelumnya. Dia tidak dapat menghancurkan formasi tersebut dalam waktu singkat, dan kekuatannya tidak cukup untuk menghancurkan formasi tersebut sepenuhnya dalam satu gerakan. Kalau formasi itu tidak bisa dipatahkan, maka ia akan terus pulih. Dalam sekejap mata, 1 hari berlalu. Dan Julian telah lama berada dalam formasi waktu. Melalui wawasan yang diperolehnya selama periode ini, dia mampu mematahkan batasan formasi yang ditinggalkan oleh Yuan di penjara besi. Setelah berhasil memecah formasi, ia segera membubarkan formasi tersebut. Ketika dia mengangkat tangannya, beberapa prasasti formasi muncul dan prasasti formasi ini tenggelam ke dalam sangkar besi. Pembatasan formasi dalam penjara besi menghilang pada saat ini. Tubuhnya berkelebat dan dia muncul di ruang bawah tanah. Dia menatap Sarah yang sedang duduk di tanah dan sekarat, membantunya berdiri, dan berkata, Sarah, aku akan membawamu pergi. Dia membawa Sarah keluar dari ruang bawah tanah dan menara pengunci jiwa. Begitu dia meninggalkan menara pengunci jiwa, dia melihat formasi kekacauan di luar formasi, serta banyak tetua klan kekacauan. Akan tetapi, makhluk Chaos tidak dapat melihatnya. Yang mereka lihat hanyalah pemandangan ilusi yang ditinggalkan oleh Julian. Julian. Wajah Sarah sedikit pucat, napasnya sangat lemah, dan wajah cantiknya tampak serius. Dia berkata, bagaimana kau bisa mengambil risiko datang untuk menyelamatkanku? Jika kau terjebak dalam klan Chaos, maka umat manusia tidak akan punya harapan dan masa depan. Julian menyentuh wajahnya yang pucat dan menghiburnya, jangan khawatir, aku pasti bisa membawamu pergi dengan selamat. Sambil berbicara, dia mengerahkan kekuatan kehidupan untuk menyembuhkan Sarah. Vitalitas Sarah sedikit pulih, dan wajah pucatnya kembali memerah. Aku akan menuntunmu untuk membunuh mereka. Mereka hanyalah klan Chaos. Jika aku ingin pergi, aku khawatir tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang dapat menghentikanku. Julian tampak tenang dan percaya diri. Jika sebelumnya, dia tentu tidak akan berani datang menyelamatkan orang. Namun setelah mengalami jalan pencerahan, dia tidak takut kepada siapapun yang berada di bawah Tianji Dao. Bab 2209 Kekuatan Kekacauan. Sekarang formasi itu telah hancur dan Sarah telah diselamatkan, Julian tidak perlu khawatir lagi tentang apapun. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Tidak peduli seberapa banyak orang kuat di klan Chaos, dia akan memiliki kesempatan untuk berjuang keluar. Dia memiliki pemahaman umum tentang kekuatan klan Chaos. Ada banyak master ekstrim di klan Chaos, tetapi level kultivasi tertinggi hanya berada di puncak ekstrim bumi. Klan Chaos tidak memiliki orang kuat yang dapat mencapai Tianji Dao. Bahkan di seluruh alam semesta, tidak ada orang kuat Tianji Dao. Mungkin ada, namun selama ini bersembunyi dalam kegelapan dan tidak pernah muncul sehingga tidak diketahui khalayak. Setelah memasukkan Sarah ke dalam senjata ajaib luar angkasa, Julian muncul dengan angkuh. Dia melambaikan tangannya dengan santai untuk menyingkirkan pemandangan ilusi yang ditinggalkannya. Chaos Sing telah mencoba menghancurkan formasi itu, tetapi sekuat apapun dia tidak dapat menghancurkannya dalam sehari. Bahkan dengan berkah formasi waktu, dia tidak mampu menghancurkan formasi yang dibentuk oleh Julian. Pada saat itu, pemandangan di depan mataku menghilang. Keadaan sebenarnya dari menara pengunci jiwa tampak di hadapannya, dan seorang lelaki aneh pun tampak di hadapannya. Chaos sampai melihat Julian, dan banyak tetua Chaos Clan yang hadir juga melihatnya. Itu dia, Julian. Hun Qi segera mengenalinya.
Beberapa waktu lalu, dia pernah berhubungan dengan Julian dan bahkan bertarung dengannya. Akan tetapi, menurut Hun Qi, meskipun Julian merupakan manusia kuat, namun kultivasi dan pencapaiannya tergolong rata-rata. Jika dibandingkan dengannya, masih jauh tertinggal, apalagi jika dibandingkan dengan orang terkuat di surga dan seluruh dunia. Dia memiliki keraguan dalam benaknya. Bagaimana anak bernama Julian ini bisa masuk ke dalam klan Chaos? Wah, itu kamu. Wajah Hun Qi berubah muram, dan dia berkata dengan dingin, ada jalan menuju surga tetapi kau tidak mengambilnya, dan tidak ada pintu menuju neraka kecuali kau menerobosnya. Julian melambaikan tangannya dengan santai dan menyingkirkan formasi itu. Begitu formasi itu disingkirkan, sejumlah besar penjaga klan Chaos muncul dan mengepung Julian dalam sekejap. Julian juga merasakan ada formasi penyegel ruang yang kuat di sini. Namun dia tidak takut. Dia tampak sangat tenang, dan berkata dengan tenang, karena aku berani datang, aku tidak menganggap serius klan Chaos. Jangan sekali-kali menangkap istriku dan menggunakan istriku untuk mengancamku. Jika kau menangkap istriku, aku akan melewati gunung pedang dan lautan api. Mendengus. Hun Qi mendengus dingin. Dia melangkah maju dan muncul di depan Julian pada saat berikutnya. Julian terperangkap dalam klan kekacauan. Menurutnya, Julian akan hancur. Dia harus mengambil inisiatif dan menangkap Julian, dan tidak membiarkan penghargaannya diambil alih oleh anggota lain. Saat dia muncul di depan Julian, dia mengangkat tangannya dan mencengkeram kepala dan bahu Julian, mencoba menariknya kembali. Tepat saat tangan Hun Qi hendak menyentuh bahu Julian, tubuh Julian meninggalkan bayangan dan menghilang di tempat, dan Hun Qi juga terperangkap dalam bayangan itu. Saat berikutnya, Julian muncul di kejauhan, menatap Hun Qi dengan tenang. Ini. Ada sedikit ekspresi terkejut di wajah Hun Qi. Chaos yang berada dalam wujud bayangan juga melihat beberapa petunjuk. Bebas dan mudah. Matanya yang ilusif tertuju pada Julian di kejauhan. Julian tersenyum dan berkata, kamu punya sedikit wawasan. Kamu tahu ini Xiao Yao Da Zizai. Ya, ini Xiao Yao Da Zizai. Saat Julian selesai bicara, lingkaran cahaya putih samar muncul dari tubuhnya, dan darah tenang di tubuhnya mulai mendidih pada saat ini. Auranya juga menjadi lebih kuat pada saat ini. Dalam sekejap, ia memasuki tahap ke-8 dari alam kebebasan. Alam kebebasan, alam ke-8 akhir. Chaos dalam wujud bayangan berbicara dengan sedikit keterkejutan, dan tak dapat menahan diri untuk berkata, aku tak menyangka kamu tumbuh secepat ini. Terakhir kali Julian muncul, dia bahkan tidak bisa mengalahkan Hun Qi dan harus menyerang Hun Qi secara diam-diam sebelum dia bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah menjadi begitu kuat. Tetapi, Dancing mengganti pokok bahasan. Sekalipun kamu telah memasuki alam dao bebas tingkat 9 hari ini, kamu harus tetap berada di klan kekacauan. Julian menatap bayangan misterius di depannya. Dia telah lama menjadi anggota klan Chaos dan telah melihat wujud Chaos beberapa kali, tetapi dia tidak pernah mampu melihat wujud Chaos yang sebenarnya. Dia ragu kalau Chaos Sape adalah ahli Tianji Dao yang tersembunyi. Namun ini hanya dugaan dan belum terkonfirmasi. Karena, di dunia saat ini, tidak ada orang kuat di Tianji Dao. Semenjak runtuhnya klan bintang, tidak ada lagi Master Tianji Dao kuat yang lahir di surga dan berbagai dunia. Dia tidak begitu yakin pada tingkat apa kultivasi Chaos Sape berada. Hari ini adalah kesempatan yang baik untuk menguji tingkat kultivasinya. Nada yang sangat besar, Julian berkata dengan tenang, jika kamu ingin mempertahankanku, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Oh. Kekacauan tersenyum tipis. Saat mereka tengah berbincang dan tertawa, bayangan itu sudah muncul di hadapan Julian. Dia sangat cepat, muncul hampir seketika. Kecepatannya melampaui batasan ruang dan hambatan waktu. Tetapi ini berbeda dengan menjadi bebas dan tidak terkekang. Tidak peduli seberapa cepat dia, itu hanya tampilan tingkat kultivasinya. Kebebasan dan kemudahan adalah suatu keadaan pikiran, gabungan hakikat, energi dan jiwa seseorang. Saat bentuk kacau itu muncul, telapak tangan ilusi jatuh. Jejak telapak tangan ilusi itu terbuka seketika dan mencengkeram Julian, mencoba mencubit Julian. Julian mengerahkan kekuatan alam dao bebas dan menyerang dengan kuat, menuju ke arah jejak telapak tangan ilusi. Bon! Terdengar suara gemuruh yang keras. Julian ditolak oleh kekuatan yang mengerikan. Rasa terkejutnya membuat darahnya mendidih dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Sangat kuat. Julian tidak dapat menahan perasaan terkejutnya. Begitu mereka bertarung, dia tahu kekuatan Chaos. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan api dan kekacauan, kekuatannya di alam kebebasan ditambah dengan kekuatan fisiknya pasti sebanding dengan seorang Taois bumi yang kuat di tahap akhir. Sekarang, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal kekuatan. Akan tetapi, ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa bentuk kacau adalah dao surgawi tertinggi. Tidak peduli orang kuat mana yang ditemui Julian di tingkat keempat jalan menuju kebangkitan, kekuatan yang dikeluarkannya lebih kuat daripada kekuatan yang dikeluarkan oleh bentuk kekacauannya saat ini. Mungkin Chaos Sing menahan diri dan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Julian mengambil kesempatan ini untuk mundur dan muncul di kejauhan, di tepi formasi.
Pedang panjang muncul di tangannya dan dia tertawa keras, seperti yang diharapkan. Kamu adalah pelayan paling misterius dari kepala klan Chaos. Kekuatanmu benar-benar mengerikan. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu hari ini. Kita akan bertarung lagi besok. Begitu dia selesai berbicara, Julian mengerahkan seluruh kekuatannya untuk secara paksa menghancurkan penghalang formasi yang dipasang oleh kekacauan. Boom! Pedang kematian menyerang penghalang formasi. Pada saat ini, Julian hanya merasakan tekanan luar biasa yang berasal dari formasi tersebut. Tekanan ini menghancurkan dan menghantamnya dengan keras. Seolah-olah seluruh dunia sedang menghancurkannya. Tubuhnya jatuh dari langit, jatuh dengan keras ke tanah, dan menghancurkan sebagian besar pegunungan. Dia pun terjatuh ke tanah di tengah reruntuhan, sambil menyemburkan darah. Cek-cek. Formasi yang dibentuk oleh Chaos Sapation sangatlah kuat. Banyak tetua klan Chaos tercengang. Mereka hanya tahu bahwa klan Chaos mempunyai pembantu pribadi untuk patriarknya. Adapun siapa orang ini dan seperti apa penampilannya, sebagian besar tetua yang hadir belum pernah melihatnya, dan mereka tidak tahu apa-apa tentang alam kultivasi bentuk kekacauan. Sekarang setelah Julian mengalami kemunduran, mereka juga sangat menyadari kengerian Chaos Sape. Bab 2210 Pelepasan Kekacauan. Untuk mencegah Julian melarikan diri, Chaos Sing telah membentuk formasi di sekelilingnya. Prestasinya dalam formasi jauh lebih maju daripada Julian, namun formasi yang dibuat Julian merupakan formasi kuno, yang belum pernah dia temui sebelumnya. Jadi, dia tidak dapat menghancurkan formasi Julian dalam waktu singkat. Julian mencoba menghancurkan formasi itu dengan paksa tetapi gagal. Tekanan yang mengerikan terpancar dari formasi itu, dan kekuatan tekanan ini menimpanya dengan kuat, seperti serangan kekuatan penuh dari seorang prajurit yang tak tertandingi, dan dia terluka seketika. Swoosh! Sebuah bayangan terbang keluar dari reruntuhan di tanah di kejauhan. Ini Julian. Rambut Julian sekarang acak-acakan dan sudut mulutnya berlumuran darah, dia tampak sangat menderita. Dia berdiri di kehampaan, menatap bayangan di kejauhan dan banyak tetua Chaos, dan ekspresinya menjadi serius. Dari seluruh klan Chaos, yang paling dikhawatirkan dan ditakutinya adalah Chaos Sape. Bentuk kekacauan juga merupakan eksistensi yang paling ditakutinya di seluruh surga dan berbagai dunia. Namun, dia tidak menyangka bahwa yang dia temui saat menyelamatkan Sarah kali ini adalah Chaos Sape. Julian, menyerahlah. Di kejauhan, suara kacau terdengar. Kau tidak bisa melarikan diri. Jika kau menyerah, kau mungkin bisa menyelamatkan hidupmu. Jika kau bersikeras melawan, tempat ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Oh! Julian tersenyum lembut. Aku akui kau sangat kuat, tetapi kau masih kurang sedikit untuk bisa membunuhku. Aku tidak ingin menghancurkan klan Chaos. Buka formasinya, dan mari kita pergi ke Chaos Void dan bertarung sampai mati di Chaos Void. Julian berbicara dengan santai. Dia juga tidak menyangka bahwa Chaos Sape benar-benar dapat membuka formasi tersebut. Baiklah, akan kutunjukkan kepadamu apa itu keputusasaan. Pembukaan yang kacau. Petik 2. Ketika mendengar ini, Julian tertegun. Sebelum dia bisa bereaksi, formasi di sini menghilang, dan kemudian seluruh formasi pelindung gunung klan Chaos juga menghilang. Ekspresi wajah Julian menjadi menarik. Bukankah dia benar-benar tahu bahwa tanpa batasan formasi, jika dia ingin pergi, dia tidak dapat menghentikannya. Penghalang formasi di sini menghilang, dan formasi perlindungan gunung klan Chaos juga menghilang. Julian hanya berdiri di sana dengan bodoh. Kekacauan apa ini? Setelah tertegun selama beberapa detik, dia bereaksi, mengangkat sudut mulutnya, dan memperlihatkan senyum tipis. Terima kasih telah membiarkanku pergi, umat manusia tidak akan melupakanmu. Jika suatu hari kamu tidak dapat tinggal di klan Chaos lagi, selamat datang di umat manusia. Begitu Julian selesai berbicara, sosoknya menghilang dari tempatnya. Begitu dia menghilang, bayangan kacau itu pun ikut menghilang bersamanya. Kekosongan yang kacau di luar dunia yang kacau. Tubuh Julian muncul di tempat semula. Begitu muncullah sebuah bayangan dan bersama bayangan itu muncullah sebuah kekuatan yang amat mengerikan. Begitu Julian muncul, dia merasakan ada sesuatu yang salah dan tubuhnya menghilang lagi di tempat. Bon! Dari kekosongan yang kacau, muncullah fluktuasi kekuatan yang sangat mengerikan, yang dapat dirasakan bahkan di alam semesta yang kacau yang sangat jauh. Anak ini. Bayangan di kehampaan yang kacau mengeluarkan suara tak berdaya. Lalu dia kembali ke klan Chaos. Nona Chaos, apa kabar? Kamu tidak menyusul. Begitu dia muncul, beberapa tetua mulai mengajukan pertanyaan. Lupakan saja bahwa dia telah menguasai kebebasan dan tidak lagi dibatasi oleh formasi. Jika dia ingin pergi, aku tidak bisa menghentikannya. Dan Sing tidak memberikan banyak penjelasan. Dia meninggalkan beberapa patah kata lalu bayangannya menghilang dari pandangan para tetua. Adapun para tetua, mereka saling memandang satu sama lain. Julian berhasil melarikan diri dari klan Chaos. Akan lebih tepat jika dikatakan bahwa Chaos Sape sengaja membiarkan mereka pergi daripada melarikan diri. Adapun mengapa Chaos Sape membiarkannya pergi, dia tidak tahu. Dia menjauh dari Chaos Universe dan memasuki dunia kecil tak berpenghuni. Dia menghela napas lega hanya setelah dia tidak merasakan ada makhluk hidup yang mengikutinya.
Begitu dia rileks, dia jatuh ke tanah dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Dia segera duduk bersila di tanah dan mengerahkan kekuatannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, ia melepaskan Sarah. Apakah kamu baik-baik saja? Begitu Sarah muncul, dia melihat Julian terluka, dan ada kekhawatiran di wajah cantiknya. Julian tersenyum acuh tak acuh dan berkata, apa yang bisa terjadi? Bentuk kekacauan dari klan kekacauan ini benar-benar mengerikan. Dia mungkin telah melampaui dao ekstrim bumi dan memasuki alam dao ekstrim surgawi. Setelah pertarungan pertama mereka, Julian memiliki gambaran kasar tentang kekuatan Chaos Sape. Bagaimanapun juga, dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia bukan tandingannya. Maaf telah merepotkanmu. Sarah tampak meminta maaf. Julian berdiri, memeluknya, dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu bicarakan? Masalah apa ini? Urusanmu adalah urusanku. Jangan salahkan dirimu sendiri. Lagi pula, aku tidak bisa tinggal di dunia luar terlalu lama. Aku harus kembali ke klan Chaos sesegera mungkin sebagai Chaos Wutian. Jadi apa yang kita lakukan selanjutnya? Pada saat ini, Sarah juga sedikit bingung. Julian juga melepaskan Sarah dalam pelukannya. Dia duduk bersila di tanah, dengan ekspresi serius di wajahnya. Sekarang masih sangat merepotkan. Pada titik ini, kita harus berhati-hati dengan setiap langkah yang kita ambil, karena setiap langkah yang kita ambil sekarang memengaruhi masa depan seluruh umat manusia. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, bagaimana keadaan alam leluhur? Sarah berkata, alam leluhur telah lama tercemar dan tidak lagi cocok untuk diolah oleh manusia. Alam leluhur dapat ditinggalkan kapan saja. Dunia baru sudah siap dan dapat diintegrasikan kapan saja. Tinggal menunggu surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya datang. Dunia baru sudah siap. Selama waktunya tepat, mereka dapat diintegrasikan, dan kemudian rumah baru akan tercipta bagi umat manusia. Kita masih harus membebaskan Panshan. Julian berpikir sejenak dan berkata, kupikir aku telah memasuki alam ke-8 akhir dari alam dao bebas, dan dengan realisasi awal kebebasan besar kebebasan, bahkan jika aku tidak bisa menjadi tak terkalahkan, setidaknya aku bisa menghadapi klan Chaos dan banyak ras lainnya. Namun sekarang aku bahkan tidak bisa menghadapi bentuk Chaos, dan klan Chaos juga memiliki Yuan Chaos yang kuat. Tanpa Panshan, ras manusia tidak dapat benar-benar bersaing dengan klan Chaos. Sarah mendengarkan dengan saksama. Julian melanjutkan, namun, sekarang token-token itu ada di tangan Yuan. Bahkan jika aku kembali sebagai Wutian, aku tidak akan bisa mendapatkan token-token itu. Menurut pikiranku saat ini, aku akan kembali ke klan Chaos terlebih dahulu untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan token-token itu dari Yuan. Setelah aku mendapatkan token-token itu, aku akan segera pergi ke klan Yun. Sarah menganggukkan kepalanya dan berkata, ini satu-satunya cara sekarang. Itu benar. Julian bertanya, bagaimana Panshan bisa terjebak pada awalnya? Sarah menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak begitu paham tentang ini. Ketika aku terjebak di Panshan, alamku menurun dan aku jatuh dari alam ekstrim. Aku sedang menyendiri dan berlatih, jadi aku tidak tahu banyak tentang hal-hal ini. Tianzai, apakah kamu masih memiliki ingatan? Julian menatapnya. Petik 2. Sarah tampak terkejut. Seketika itu juga dia menganggukkan kepalanya malu-malu dan bertanya, kamu sudah memasuki jalan kebangkitan surgawi. Julian tersenyum dan berkata, aku pernah ke sana, dan melewati 4 level. Aku tidak yakin bisa melewati level berikutnya, jadi aku keluar. Aku bertemu denganmu di level ketiga. Aku tidak menyangka ada masa lalu seperti itu di antara kita. Bagimu, ini adalah sejarah, tetapi bagi diriku yang dulu, ingatanmu adalah masa depanku. Orang kuat yang menciptakan jalan kebangkitan surga terlalu menakutkan. Dengan alam rahasia, dia bisa mendominasi masa lalu dan masa kini. Aku bisa membuka lembaran baru berkat dirimu. Jika kamu tidak menerima hukuman dari Chaos Thunder atas namaku, aku mungkin akan semakin terjerumus ke dalam kejahatan, dan pada akhirnya, ditelan oleh kekuatan kejahatan. Sarah memperlihatkan ekspresi terima kasih di wajahnya, dan menatap Julian dengan penuh cinta. Bersambung.